Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pelajaran kelas 7. Sekarang kita masuk bab sistem organisasi kehidupan. Hal-hal penting yang akan kita pelajari adalah hierarki biologi, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, kalau mungkin kalian udah pernah lihat itu struktur organisasi. Misalnya di kelas, kemudian kalau di SMP sudah ada OSIS ya. Tubuh kita pun sama, ada sistem organisasinya. Biar gampang, percobaan dilakukan dengan kata ya. Ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk percobaan ini. Nah, salah satunya adalah kloroform ya. Ini hati-hati, ini pembius ya. Jadi kata yang sudah dibius terus direntangkan tangan dan kakinya, ditahan, kemudian dibuka bagian perutnya dan dilihat organ apa aja yang ada di kata ini. Harusnya di situ ada paru-paru, jantung, usus dan lain-lainnya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi, sehingga ada urutan-urutan struktur atau hierarki struktur yang dikenal dengan hierarki biologi. Inilah yang membentuk jadi organisasi kehidupan. Jadi dimulai dari atom yang ukurannya mikro, yang kecil sekali, sampai yang ukurannya besar sekali dan sangat kompleks, itu biosfer. Nah, kita mulai dari yang kecil ya. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel ini ada di tingkatan paling rendah, yang mana masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel ini bisa memproses energi gitu ya, bisa bertumbuh, berkembang, tanggap terhadap lingkungan gitu kan ya. Terus dia juga bisa bereproduksi. Setiap organisme itu tersusun dari salah satu sel ini. Sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu hanya ada pada bakteri dan archaea. Sedangkan yang lain, protista, jamur, tumbuhan, hewan juga gitu ya, itu punyanya sel eukariotik. Nah, kalau asal katanya prokariotik itu dari prokariot. Kalau pro itu artinya sebelum, karyon artinya nukleus. Jadi sel ini punya nukleus inti atau inti sel. Tapi inti sel ini nggak diselubungi membran inti. Kalau sel eukariotik asalnya dari eu itu sejati atau sebenarnya, karyon itu tadi nukleus. Sel ini punya inti yang dibungkus oleh membran. Kira-kira seperti gambar inilah. Kalau sel prokariotik tadi kan hanya terdapat pada bakteri dan archaea, termasuk bakteri cyanobactery. Jadi sel ini strukturnya memang lebih sederhana karena nggak ada organel yang terbungkus membran itu tadi ya. Jadi batas selnya adalah membran plasma. Di luar membran plasma ini ada dinding sel yang cukup kaku dan seringkali bentuknya kapsul luar kayak jelly gitu. Sebagian bakteri punya flagella atau organel penggerak. Terus pili atau keduanya yang menonjol di permukaannya. Sel-sel ini akan menyusun tubuh makhluk hidup termasuk kita melalui pengorganisasian yang sistematis. Nah, kita ini nggak akan bisa mengamati sel secara jelas di tanaman atau hewan dengan mata kita secara langsung. Butuh alat bantu mikroskop. Ini adalah contohnya apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengamati sel tumbuhan dengan mikroskop. Kemudian kita juga bisa membandingkan sel hewan dengan sel tumbuhan. Contohnya di sini antara bawang merah dan epitel pipi manusia. Caranya gimana pengamatan sel epitel mulut manusia ini? Jadi dibuka mulut kita, terus dioleskan ujung batang korek api ke pipi bagian dalam. Diletakkan di gelas objek yang sudah ditetesi air, kemudian ditutup. Ini dibandingkan dengan lapisan sel bawang merah, yaitu lapisan tipisnya ya. Kenapa lapisan tipis? Bukan lapisan yang tebal? Ya biar kelihatan. Oke, ini bisa digambar hasilnya seperti apa, terus ditulis perbedaannya. Oke, jadi sel ini adalah unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat organel sel, tapi organel ini tidak bisa disebut sebagai unit terkecil dari kehidupan karena organel tidak bisa hidup mandiri. Makhluk hidup bersel satu bisa hidup mandiri dan mencukupi kehidupannya sendiri, misalnya energi dan mineral. Tapi kalau organel itu atau organ-organ dari sel ini tidak mampu hidup mandiri. Biasanya sel ini ukurannya kecil, tapi ada juga sel yang ukurannya cenderung lebih besar.
Contoh misalnya telur burung onta, terus sel saraf jerapah, panjangnya itu lebih dari 1 meter. Nah, sebagian besar sel itu diameternya 1 sampai 100 mikrometer. Jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop. 1 mikrometer itu berapa meter? 0,000 sekian lah ya. Itu ada di sini. 10 pangkat minus 6 meter. Itu artinya 0,000001 meter gitu ya. Kenapa sih bagian besar sel itu ukurannya kecil? Yang ada di gambar ini sebenarnya untuk men-trigger kita berpikir. Kira-kira kenapa ya? Jadi itu ada gambar kotak kecil dan kotak besar. Ada yang kotak besar satu aja, tapi ada juga kotak kecil yang ditumpuk-tumpuk jadi seperti ukurannya kotak besar. Nah, kira-kira begitulah. Terus luas permukaan total itu ya luas permukaan kotak ini. Kalau kotaknya banyak susunannya itu kan berarti luas permukaan yang kecil-kecil itu tadi dikalikan jumlah kotak yang disusun-susun gitu ya. Kalau volume total ya ini sama, kan panjang kali lebar kali tinggi dari total. Ini sama. Terus perbandingan antara luas permukaan dan volume ini artinya apa? Artinya tadi luas permukaannya dibagi dengan volume total. Ini intinya adalah diminta membuat pemodelan seperti pada gambar ini. Di kolom renungan itu kita diminta untuk merenung. Ternyata sel yang ukurannya kecil isinya organel yang lebih kecil lagi dan hidup. Yang ada yang bisa menghidupkan sel kecil itu kecuali yang maha hidup atau pemberi hidup. Terus kenapa di sel hewan tidak ada dinding sel? Kalau di tumbuhan ada dinding sel. Kita lanjut ya ke jaringan. Tiap sel organisme punya ukuran yang bervariasi, berbeda-beda. Ukuran ini mencerminkan fungsinya. Kalau organisme bersel satu, semua fungsinya dilakukan sel tunggal itu sendiri, cuma satu gitu. Tapi kalau organisme bersel banyak seperti manusia gitu ya, seringkali sel itu tidak bisa kerja sendiri. Dia bergantung kepada sel lain. Nah, kerjasama antar sel ini yang membuat organisme bisa mempertahankan hidupnya. Sel yang punya fungsi dan bentuk sama, ini akan berkelompok. Kelompok inilah yang disebut dengan jaringan. Ini percobaan juga dicoba untuk menggambar jaringan. Itu seperti apa? Oke, jadi pakai mikroskop untuk melihat jaringan pada daun dan batang tumbuhan. Juga pada hewan, pakai awetan hewan ya yang ada di sekolah. Terus bisa dibahas perbedaannya. Tumbuhan juga punya macam-macam jaringan. Misalnya, jaringan pembuluh kayu atau silem. Itu fungsinya ngangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Kalau jaringan pembuluh tapis atau foem itu mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi dari tanah, air, dan unsur hara. Unsur hara itu ya kandungan-kandungan penting yang diperlukan oleh tumbuhan. Itu diangkut oleh jaringan pembuluh kayu, naik ke atas ke daun dari akar, terus diproses, disebarkan melalui jaringan pembuluh tapis. Hewan dan manusia juga punya bermacam-macam jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Lanjut ke organ. Ketika pengamatan jaringan tumbuhan, kan kita potong salah satu bagian tumbuhan, misalnya daun gitu. Ternyata ada beberapa macam jaringan di daun ini. Kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk fungsi tertentu itu disebut organ. Jadi tadi sel pertama, sel yang sama berkumpul membentuk jaringan, beberapa jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk fungsi tertentu itu disebut dengan organ. Nah, kotak ini kita diminta untuk menggambar beberapa organ yang ada pada tumbuhan. Tanamannya yang mudah adalah pacar air ya. Ini adalah apa yang diperlukan, terus apa yang dilakukan gitu ya. Jadi digambar dan diberikan keterangan. Oke, ini juga hampir sama. Kita diminta menyebutkan organ-organ pada tumbuhan itu. Terus dicatat di tabel. Kalau kesulitan bisa cari di betul. Oke. Jadi kan tadi udah belajar. Ada sel, terus apa? Jaringan, terus organ. Kalau bagian tubuh manusia ini
termasuk apa? Jaringan, sel, atau organ? Silahkan diisi. Lanjut, sistem organ dan organisme. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut dengan sistem organ. Ayo coba disebut organ-organ yang ada di tubuh manusia dan apa fungsinya. Di kotak ini kita diminta untuk menyebutkan organ-organ yang bisa kita temukan di tubuh manusia. Terus dituliskan apa fungsinya. Nah, bisa dilihat di model manusia. Nah, kalau kita kelompokkan, nanti kita bisa lihat kira-kira sistem organnya apa. Ada di halaman berikutnya ya. Kan sistem organ ini merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk lakukan fungsinya. Nah, organ ini nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Dia saling bergantung, saling mempengaruhi. Kalau nggak ada kerjasama ya nggak bisa, proses di tubuh ini nggak akan terjadi. Detailnya seperti pada tabel ya. Ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem gerak, otot gitu ya. Terus sistem transportasi, artinya ini peredaran darah ya. Sistem ekskresi, sistem reproduksi. Di kotak penerapan konsep kita diminta untuk memikirkan apakah makhluk hidup tingkat rendah yang jumlah selnya sedikit itu memiliki organ dan sistem organ. Ini bisa kita lihat di percobaan sampelnya menggunakan air yang menggenang beserta serasa dan tumbuhan air yang dibiarkan beberapa hari. Ya, sederhananya bisa langsung ambil dari air selokan. Kita lihat sedikit air genangan itu di mikroskop. Terus kita gambar apa yang nampak di mikroskop itu. Nah, pertanyaannya, dari gambar ini, apakah organisme yang terlihat itu berupa organ dan sistem organ? Tulis kesimpulannya ya. Atau bisa juga tulis di komentar di bawah ini. Di kotak refleksi kita diajak sama-sama merenung tentang apa yang sudah Tuhan ciptakan kepada manusia. Dengan belajar ini kita jadi bisa tahu ternyata memang sel, jaringan, organ itu tercipta sangat sempurna sesuai tempatnya. Jadi bisa terjalin satu kesatuan yang sangat baik. Kalau mau membayangkan, ya bayangkan aja ada sel atau organ atau bahkan sistem organ yang tidak berfungsi dengan normal. Apa yang terjadi gitu. Ya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Ada info ilmuwan, silahkan dinikmati sendiri ya di situ ya, bisa dibaca. Ada Robert Hooke, kemudian Theodore Swan, Ibnu Sina, dan Alexander Oparin, ilmuwan-ilmuwan yang terkait dengan bab ini. Ada rangkuman juga dan uji kompetensi bisa kalian baca dan jawab untuk latihan dan biar makin ingat. Ada pertanyaan tambahan nih. Kulit itu kan bagian tubuh manusia yang luas ya, rapat dan kuat. Nah, kulit ini termasuk organ apa bukan? Kemudian mengapa kulit yang kuat bisa berdarah? Silahkan ya ditulis. Cuma itu sangat pendek. Silahkan diberikan masukan untuk serial ini ataupun untuk serial-serial yang lain dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.